Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Zahra untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Untuk hari ini semua hadir ya? Hadir. Oke, anak-anak, sebelum kita meneruskan pembelajaran hari ini, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa ya? Pernikahan materi tentang mahram dan pernikahan yang tidak sah. Betul sekali. Nah, hari ini kita masih melanjutkan tentang materi pernikahan dalam Islam. Bab yang akan kita pelajari nanti, tujuannya ini ya anak-anak. Kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan ketentuan talak ataupun rujuk dalam Islam. Nah, setelah nanti belajar ini, manfaat yang akan kalian dapati adalah ini. Maka, ketika manfaat yang akan didapat adalah ini, berarti materi yang akan kita pelajari adalah tentang ketentuan talak dalam Islam dan ketentuan rujuk dalam Islam. Bagus sekali. Terus kemudian sebelum ke pembahasan, di sini saya ajukan pertanyaan. Apakah yang disebut dengan talak? Apa yang kalian ketahui tentang talak? Saya betul sekali, bagus. Kemudian kalau yang rujuk? Balikan. Ya, balikan atau kembali. Oke, betul sekali. Pinter ya. Sebelum ke pembahasan inti, kita laksanakan ice breaking dulu seperti biasa. Ice breaking untuk menambah motivasi, menambah konsentrasi, menambah semangat kalian dalam pembelajaran. Oke, ice breakingnya kalau saya bilang gajah berarti kecil. Kalau saya bilang semut berarti besar. Begitu ya? Paham? Oke. Kita praktekkan. 1, 2, 3. Gajah kecil. Kemudian semut besar. Gajah kecil. Semut besar. Gajah kecil. Semut besar. Terima kasih. Selanjutnya, sudah konsentrasi semua? Alhamdulillah, kita lanjutkan untuk pembahasan. Nah, ini saya tampilkan untuk diagram perceraian dan kemudian penyebab tertinggi perceraian yang ada di Indonesia. Ini kalau melihat daftar diagram ini, kira-kira perceraian itu semakin meningkat atau menurun? Betul sekali. Di angka berapa ini? 500.000. Oke, terakhir data di tahun 2022 adalah 500.000 kasus perceraian. Nah, ini penyebab tertingginya. Bisa kalian cermati yang ada di layar. Ada 5 sebab perceraian di Indonesia dengan angka tertinggi. Ya, selanjutnya tentang pengertian dan hukum talak. Tadi sudah disebutkan bahwa talak adalah cerai ya, sama dengan cerai, yaitu melepaskan. Sedangkan menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan pernikahan. Ya, betul. Nah, kemudian kalau hukum asalnya makruh ya, namun ketika makruh ini nanti bisa berubah hukumnya, bisa menjadi sunnah, wajib, haram ataupun mubah. Terus kita ke hukum dalil. Selanjutnya untuk dalil atau yang mendasari tentang talak.
oleh Allah adalah talak. Sekarang ke rukun talak atau hal-hal yang harus dipenuhi saat talak. Ada berapa itu? 3. Yang pertama harus ada Suami. Yang kedua Istri. kemudian lafal bilangan Talak. Setelah kita ke rukun talak, ini saya tampilkan untuk macam-macam talak. Bisa kalian cermati, amati yang ada di layar yang saya tampilkan. Talak dilihat dari segi pengucapannya, kemudian dari segi sah dan tidaknya, kemudian dilihat dari boleh tidaknya untuk rujuk. Silakan dipahami. Ya, oke, sudah dipahami, sudah dicermati ini tentang macam-macam talak. Bagus. Selanjutnya untuk alasan jatuhnya talak. Kenapa seorang suami sampai menjatuhkan talak kepada istrinya? Ini ada beberapa hal, ada 5. Yang pertama adalah ilah, kemudian li'an, zihar, kemudian hulu, kemudian fasa. Bisa kamu pahami, bisa kamu cermati apa yang saya tampilkan di layar? Silakan. Ya, oke, sudah dipahami? Sudah. Kita lanjutkan untuk masa iddah. Apa itu masa iddah secara istilah? Masa menanti atau menunggu. Ya. Kemudian menunggu yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin diceraikan oleh suaminya. Jadi seorang perempuan atau seorang istri ketika diceraikan oleh suaminya tidak bisa langsung menikah lagi dengan orang lain. Ada masa menunggunya, baik dia diceraikan mati atau diceraikan hidup. Coba kalian pahami, kalian cermati masa-masa iddah untuk istri yang diceraikan. Ya, oke. Coba Eva boleh dijawab. Kalau seorang istri diceraikan suaminya dalam keadaan hidup, suaminya masih hidup, masa iddahnya berarti 3 kali suci. ya, betul sekali. Berarti masa iddahnya 3 kali suci. 3 kali suci itu berarti 3 kali men. Men pertama selesai suci, kemudian men kedua selesai suci, men ketiga selesai suci. Jadi 3 kali suci ini bukan berarti 3 bulan, karena seorang perempuan ketika men dalam 3 kali suci tidak mesti dalam 3 bulan. Bisa jadi dia 3 kali suci dalam waktu 2 bulan. Ya, terima kasih untuk Eva jawabannya. Tadi udah paham ya untuk masa iddah? Bagus, pintar. Sekarang kita merujuk. Setelah talak atau dibolehkan rujuk, maka kita bahas tentang rujuk. Pengertian dan hukum rujuk. Apa itu rujuk secara istilah? Kembalinya Kembalinya kepada ikatan pernikahan. Betul. Hukumnya apa? Nah, seperti halnya pernikahan talak ataupun talak itu rujuk, hukumnya juga bisa berubah. Yang tadinya mubah bisa menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan bisa menjadi haram. Paham anak-anak ini tentang pengertian dan hukum rujuk? Alhamdulillah anak-anak saya pinter dan cerdas. Kita lanjutkan, ketika melakukan rujuk maka harus ada syarat dan rukunnya. Rukun rujuk apa saja ini? istri, suami, saksi, dan rujuk. Oke, pintar sekali. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Alhamdulillah anak-anak saya 11 SMP LB2 pinter-pinter dan cerdas. Karena kalian sudah paham tentang materi ini, maka untuk lebih mematangkan lagi pembahasan tentang talak atau perceraian, kasus perceraian yang ada di Indonesia, maka saya membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Tadi sudah saya instruksikan kelompok diskusinya. Nanti silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok diskusinya. Pembahasan talak, penyebabnya yaitu tentang pernikahan dini. Oke, saya bagikan untuk bahan diskusinya ya, yaitu diskusi tentang salah satu penyebab perceraian di Indonesia, adanya pernikahan dini.
Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Tuangkan pikiran kalian di sini. Semuanya saling bertukar pikiran, saling bekerja sama untuk menghasilkan diskusi yang baik. Setelah itu nanti kalian presentasikan di depan. Oke, yang sudah siap untuk presentasi dari kelompok mana? Ya, oke, kelompok 2 silakan maju ke depan yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Edi Dianastari, saya Eva Nurul Rasmi, saya Tasya Yudhani, Saya Sarah Prasa Fitri. akan mempresentasikan hasil diskusi berkenaan dengan penyebab perceraian di Indonesia, yaitu pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika kedua pasangan atau salah satunya belum cukup umur. Pernikahan dini merupakan salah satu yang mengakibatkan meningkatnya perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun. Data Badan Pusat Statistik atau BPS di seluruh Indonesia pada tahun 2021 ada 447.553. Kasus perceraian tahun 2022 terdapat 516.344. Kasus perceraian atau meningkat 15,3%. Pernikahan dini banyak berujung pada perceraian. Hal ini yang dikarenakan dilihat dari berbagai segi pernikahan dini tidak ada sisi positifnya. Dari segi psikologis, kondisi mental belum matang dan masih labil, sehingga jika menghadapi masalah dalam rumah tangga lebih mengedepankan emosi dan mengabaikan akal sehat. Dari segi ekonomi, pasti belum mapan karena belum memiliki pekerjaan yang tetap. Dari segi kesehatan atau fisik, sistem reproduksi perempuan belum sepenuhnya matang. Perempuan yang menikah pada usia dini beresiko pada kelahiran prematur dan kematian ibu serta bayi yang dikandung. Berdasar uraian di atas, hendaknya para remaja menghindari pernikahan dini. Remaja juga harus memahami informasi tentang kesehatan reproduksi untuk menghindari seks bebas. Pernikahan dini yang diikuti perceraian berpengaruh buruk bagi anak yang dilahirkan, karena anak-anak yang lahir dari kondisi tersebut cenderung mendapat pola pengasuhan yang tidak kondusif. Remaja yang menikah pada usia dini belum siap mental sehingga kata cerai telah menjadi jalan keluar saat pertengkaran terjadi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing tentang salah satu penyebab perceraian di Indonesia, yaitu tentang pernikahan dini. Untuk mematangkan, berarti kita sudah membahas apa saja hari ini? Pengertian dan hukum talak, kemudian macam-macam talak, kemudian pengertian dan hukum rujuk, setelah itu rukun dan syarat rujuk. Oke, terima kasih sekali atas perhatian anak-anakku sekalian. Kita bisa jumpa lagi minggu depan untuk pembahasan yang berbeda, yaitu tentang Islam di masa modern. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama.